Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Syulkiana Zahran dari jurusan Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran Angkatan 2019 dengan NPM 23021019025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ekosistem mangrove. Apa itu mangrove? Mangrove merupakan jenis tanaman dikotil yang hidup di habitat air payau dan air laut. Mangrove merupakan tanaman hasil dari kegiatan budidaya atau diambil dari alam. Hutan mangrove adalah salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah rawa dan atau padat. Ekosistem ini dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Menurut Kitamura et al. Tahun 1997, dalam bukunya yang berjudul Buku Panduan Mangrove di Indonesia, vegetasi mangrove dibagi menjadi tiga, yaitu vegetasi utama atau mayor, vegetasi pendukung atau minor, dan vegetasi yang tumbuh ke arah darat atau asosiasi. Dari tiga kelompok ini, berikut penjelasan dari tiga bagiannya. Yang pertama, ada vegetasi mayor. Mangrove sejati atau mangrove yang tumbuh pada daerah pasang surut dan membentuk tegakan murni. Vegetasi yang memiliki ciri spesialis secara morfologi dan mekanisme fisiologis khusus dengan mengeluarkan garam dan dapat beradaptasi langsung dengan salinitas yang cukup tinggi pada lingkungan mangrove. Contohnya, Caeriops decandra, Rhizopora apiculata, Bruguiera cylindria. Kemudian, vegetasi yang kedua adalah vegetasi minor. Vegetasi minor merupakan kelompok tumbuhan mangrove yang jarang atau tidak membentuk tegakan murni dan biasanya terdapat pada daerah tepian. Contohnya, Pempis acidula, Exocherica, Agaloka, Psilocarpus granatum. Kemudian untuk vegetasi yang ketiga, yaitu vegetasi asosiasi atau vegetasi yang tumbuh ke arah darat. Kelompok tumbuhan ini merupakan kelompok tumbuhan yang hidup di belakang zona sejati dan sudah tumbuh ke arah darat, dan hanya vegetasi transisi ke daratan atau lautan. Contohnya, Nipah fruticans, Vitex ovata, Pandanus tectorius, dan Terminalia catappa. Berikutnya, ada variasi genetik. Ada keragaman antar spesies dan intraspesifik yang signifikan di antara mangrove. Variabilitas dapat disebabkan oleh perbedaan genotype atau dari respon fenotipik terhadap lingkungan lokal. Respon morfologi terhadap kondisi lokal ini memungkinkan pohon untuk memaksimalkan efisiensi fotosintesisnya. Perubahan frekuensi gen, seperti yang dihasilkan oleh perkawinan sedarah, dapat menyebabkan diferensiasi genetik. Perkawinan sedarah dapat terjadi jika serbuk sari ditumpahkan sebelum bunga terbuka. Mutasi gen juga dapat menyebabkan divergensi spesies. Tingkat mutasi dan outcrossing bervariasi antar populasi mangrove. Misalnya, Puerto Rico rhizopora lebih disilangkan dan memiliki tingkat mutasi yang lebih rendah untuk defisiensi klorofil dari Florida rhizopora. Kemudian, menurut Nur DKK, pada tahun 2006, terdapat 4 zona pertumbuhan mangrove, yaitu meliputi mangrove terbuka, mangrove tengah, mangrove payau, dan mangrove daratan. Untuk mangrove terbuka, mangrove ini berada di bagian langsung berhadapan dengan laut. Mangrove ini didominasi oleh jenis Avicennia sp. Berasosiasi dengan Soneratia alba. Tumbuh sangat dipengaruhi dan tergenang oleh air laut, kuat menahan gelombang, dan bersubstrat berpasir atau berlumpur. Kemudian ada mangrove tengah, berada di belakang zona terbuka terhindar dari gelombang. Didominasi oleh Rhizopora sp atau bahkan Psilocarpus sp dan Bruguiera sp. Kemudian untuk yang ketiga, ada zona mangrove payau. Berada di sepanjang Sungai berairi Payau, hingga hampir tawar. Didominasi oleh Nipah dan Soneratia. Kemudian untuk zona yang terakhir, zona mangrove daratan.
Berada di perairan hampir tawar hingga belakang jalur hijau mangrove, memiliki kekayaan jenis tinggi dari zona lainnya. Didominasi oleh Ficus microcarpus, N. fruticans, Lumnizera racemosa, Pandanus sp, Silocarpus molluscensis, dan Insia bijaguga. Kemudian selanjutnya mengenai kemampuan adaptasi mangrove. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada adaptasi terhadap kadar oksigen yang rendah. Kemudian yang kedua ada adaptasi terhadap kadar garam tinggi. Dan yang ketiga ada adaptasi terhadap tanah yang kurang stabil. Untuk adaptasi yang pertama, adaptasi terhadap kadar oksigen yang rendah. Untuk hidup di lingkungan yang sulit pada kadar oksigen yang rendah, berbagai tumbuhan mangrove mengembangkan perakaran unik yang disebut dengan pneumotofor atau akar nafas. Ini berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan bertahan pada substrat yang berlumpur. Akar nafas ini terdapat pada spesies tumbuhan mangrove tertentu seperti Avicennia sp dan Soneratia sp. Kemudian untuk adaptasi yang kedua, adaptasi terhadap kadar garam tinggi. Beberapa jenis tumbuhan mangrove seperti bakau, Rhizopora sp, api-api Avicennia sp, dan Pidada Soneratia sp mengembangkan sistem perakaran yang hampir tak tertembus oleh air garam. Sekitar 90 hingga 97% kandungan garam di air laut hampir tak mampu menembus jaringan akar ini. Garam yang sempat terkandung di tubuh tumbuhan diakumulasikan di daun tua. Kemudian untuk adaptasi yang ketiga ada adaptasi terhadap tanah yang kurang stabil. Untuk mengatasi substrat kurang stabil, beberapa spesies tumbuhan mangrove mengembangkan struktur akar membentuk jaringan horizontal yang lebar. Di samping memperkokoh tubuhnya, akar tersebut berfungsi untuk mempermudah tumbuhan dalam menangkap unsur zat hara dan menahan sedimen. Kemudian, ada materi mengenai keanekaragaman jenis. Indonesia memiliki 202 spesies tumbuhan mangrove, di mana 43 spesies diantaranya merupakan mangrove sejati, menurut Nur et al. Tahun 1999. Kartawinata pada tahun 2013 menyatakan bahwa kekayaan jenis tumbuhan hutan mangrove relatif rendah. Jumlah spesies seluruhnya sekitar 60, di mana tercatat 38 spesies berupa pohon mangrove sejati. Sementara itu, spesies lain yang ditemukan di sekitar hutan mangrove dikenal sebagai mangrove ikutan. Dengan demikian, Indonesia memiliki 70% spesies mangrove sejati dari seluruh spesies mangrove sejati yang ada di dunia. Faktor lingkungan fisik. Yang pertama ada jenis tanah. Faktor lingkungan fisik yang pertama mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh adalah jenis tanah. Sebagai tempat pengendapan, substrat yang ada di wilayah pesisir pantai bisa sangat berbeda dengan daerah lainnya. Pada umumnya, hutan bakau ini berada di wilayah yang tanahnya berupa lumpur, tanah liat, dan bercampur dengan bahan-bahan organik. Namun, ada beberapa wilayah yang memiliki bahan organik dengan porsi yang berlebihan, bahkan berupa lahan gambut. Kemudian faktor yang kedua ada faktor terpaan ombak. Selain jenis tanah, faktor selanjutnya yang akan mempengaruhi jenis tanaman di hutan mangrove adalah terpaan ombak. Bagian luar dari hutan mangrove ini berhadapan langsung dengan laut lepas. Hal ini tentu saja akan membuat bagian depan hutan selalu diterpa oleh ombak yang keras, juga aliran air yang kuat. Sementara di bagian dalamnya lebih tenang daripada bagian luarnya. Dan faktor fisik yang ketiga ada penggenangan oleh air. Faktor fisik yang ketiga ini mempengaruhi jenis tumbuhan di hutan bakau adalah tentang genangan air. Di hutan mangrove yang mana bagian luarnya selalu terkena terpaan ombak, maka akan mengalami genangan air, yakni genangan air ombak maupun air pasang. Terkadang, genangan ini akan merendam dalam waktu yang lama daripada di bagian lainnya, sehingga dapat dipastikan bahwa hutan mangrove akan terbentuk variasi kondisi lingkungan, di mana bagian luar akan sangat basah, bagian tengah lembab, dan bagian dalam yang relatif lebih kering. Dengan adanya perbedaan kondisi yang demikian ini, maka akan tercipta zonasi vegetasi mangrove yang berlapis-lapis secara alami.
dan jenis mangrove yang tumbuh pun berbeda-beda di setiap zonanya. Di bagian yang lebih dalam, di mana terdapat banyak air yang mengenang, ditumbuhi oleh R. mucronata dengan jenis Candeka atau Bruguiera sp, Caboa atau Aegiceras orniculata, dan lain sebagainya. Terdapat 8 faktor pembatas mangrove. Yang pertama, jenis tanahnya berlumpur, berlempung, atau berpasir dengan bahan-bahan yang berasal dari lumpur, pasir, atau pecahan karang. Yang kedua, lahannya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari maupun hanya tergenang pada saat pasang purnama. Frekuensi genangan ini akan menentukan komposisi vegetasi ekosistem mangrove itu sendiri. Yang ketiga, menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat, seperti dari sungai, mata air, atau air tanah, yang berfungsi untuk menurunkan salinitas dan menambah pasokan unsur zat hara dan lumpur. Kemudian yang keempat, ada suhu udara dengan fluktuasi musiman tidak lebih dari 5 derajat Celcius dan suhu rata-rata di bulan terdingin lebih dari 20 derajat Celcius. Yang kelima, airnya payau dengan salinitas 2 hingga 22 ppt atau asin dengan salinitas mencapai 38 ppt. Kemudian yang keenam, arus laut tidak terlalu deras. Yang ketujuh, tempat-tempat yang terlindung dari angin kencang dan gempuran ombak yang kuat. Dan yang kedelapan, topografi pantai yang datar atau landai. Manfaat dan peranan mangrove. Terdapat 3 manfaat dan peranan mangrove, yaitu ada berdasarkan fisik, fungsi ekologis, dan manfaat ekonomis. Untuk peranan fungsi fisik mangrove mampu mengendalikan abrasi dan penyusupan air laut atau intrusi ke wilayah daratan, serta mampu menahan sampah yang bersumber dari daratan yang dikendalikan melalui sistem perakarannya. Jasa biologis mangrove sebagai sempadan pantai berperan sebagai penahan gelombang, memperlambat arus, pasang surut, menahan serta menjebak besar laju sedimentasi dari wilayah atasnya. Untuk fungsi ekologis kawasan mangrove, yaitu merupakan tempat pemijahan asuhan dan mencari makan bagi kehidupan berbagai jenis biota perairan laut. Di sisi lain, kawasan mangrove juga merupakan wahana sanktuari berbagai jenis satwa liar seperti unggas, reptil, mamalia terbang, serta merupakan sumber pelestarian plasma nutfah. Dan untuk manfaat ekonomis mangrove juga cukup memegang peranan penting bagi masyarakat, karena merupakan wahana dan sumber penghasilan seperti ikan, ketam, kerang, dan udang, serta buahnya beberapa jenis mangrove dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Manfaat lainnya merupakan sumber pendapatan masyarakat melalui budidaya tambak. Kulit mangrove bermanfaat dalam industri penyamak kulit, industri batik, patal dan pewarna jaring, serta sebagai wahana wisata alam, penelitian, dan laboratorium pendidikan. Sekian yang hanya bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.